Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyelesaikan ulangan tengah semester evaluasi pendidikan matematika disusun oleh saya sendiri, Nurul Hikmah Nasution, dengan NIM 2014040031 dari kelas Tadris Matematika B dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami MPD. Baiklah, masuk kita ke dalam pokok pembahasan, yaitu pokok pembahasan kita kali ini ada 7. Yang pertama adalah hakikat evaluasi, yang kedua adalah subjek, objek, dan teknik evaluasi pembelajaran serta rubrik penskoran. Yang ketiga adalah taksonomi Bloom, alat evaluasi, dan skala pengukuran. Yang keempat adalah tujuan instruksional, yang kelima adalah validitas dan reliabilitas, yang keenam adalah kemampuan matematis, dan yang terakhir adalah kemampuan matematis dengan koneksi, berpikir kritis, kreatif, literasi, dan high order thinking. Baiklah, masuk kita ke pembahasan yang pertama, yaitu hakikat evaluasi. Yang pertama adalah pengukuran. Pengertian pengukuran adalah pemberian angka terhadap suatu atribut atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seseorang, hal, atau objek tertentu menurut aturan atau formulasi yang jelas dan disepakati. Contoh pengukuran yaitu dalam bidang pendidikan, yaitu mengukur prestasi belajar siswa dengan cara diberikan soal-soal berbentuk tes atau pengelolaan hasil jawaban mereka dalam bentuk angka-angka. Itulah prestasi yang dicapai siswa. Masuk kita yang bagian B, yaitu penilaian. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar siswa. Sehingga dapat disimpulkan, penilaian adalah sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana dan dalam hal apa, bagaimana ketercapaian tujuan pendidikan, apa dan bagaimana yang belum tercapai dan apa yang menjadi penyebabnya, serta apa tindakan lanjutnya. Tujuan penilaian. Tujuan penilaian yang pertama adalah mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah dan belum dikuasai peserta didik. Yang kedua adalah menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi belajar peserta didik di dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga adalah menetapkan program perbaikan atau pergayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi. Dan yang terakhir adalah memperbaiki proses belajar pada pertemuan semester berikutnya. Masuk kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu fungsi penilaian. Yang pertama adalah menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi. Yang kedua adalah mengevaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu peserta didik memahami kemampuan dirinya. Dan yang terakhir adalah menemukan kesulitan belajar dan kemungkinan prestasi yang bisa dikembangkan peserta didik. Ciri-ciri penilaian. Ciri-ciri penilaian yaitu yang pertama, bahwa penilaian dilakukan secara tidak langsung. Yang kedua adalah penggunaan ukuran kuantitatif penilaian pendidikan bersifat kuantitatif. Yang ketiga adalah unit-unit atau satuan-satuan yang tetap. Dan yang keempat adalah bersifat relatif. Teknik penilaian. Teknik penilaian itu untuk kerja, untuk sikap, tertulis, proyek, produk, portofolio, ataupun penilaian diri. Masuk kita ke pembahasan selanjutnya, contoh penilaian. Salah satunya adalah penilaian berbasis kompetensi, yang dilakukan penilaian terhadap pencapaian siswa pada setiap kompetensi dasar, dan hasil penilaian dianalisis serta ditindaklanjuti. Masuk kita ke bagian ketiga, yaitu evaluasi. Pengertian evaluasi menurut beberapa ahli, salah satunya menurut Wersman and George, evaluasi adalah suatu proses yang mencakup pengukuran dan testing yang juga berisi pengambilan keputusan tentang nilai. Sedangkan menurut Bloom, yang dikutip Suke Silverius, evaluasi sebagai kita lihat adalah pengumpulan kenyataan secara sistematis untuk menetapkan apakah dalam kenyataannya perubahan dalam diri setiap siswa. Dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah sarana untuk mendapatkan informasi yang diperoleh dari proses pengumpulan dan pengolahan data.
Proses itu dilakukan melalui pengukuran. Setelah itu dilakukan penilaian dalam rangka mengkategorikan baik, sedang, ataupun kurang. Prinsip-prinsip evaluasi yaitu yang pertama keterpaduan, yang kedua keterlibatan, yang ketiga koherensi, yang keempat pedagogis, dan yang kelima adalah akuntabilitas. Fungsi evaluasi. Yang pertama adalah selektif, yang kedua diagnostik, yang ketiga adalah penempatan, yang keempat adalah pengukuran keberhasilan, yang kelima adalah tes formatif, dan yang keenam adalah tes sumatif. Tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi yang pertama adalah mendeskripsikan kemampuan belajar siswa. Yang kedua, mengetahui tingkat keberhasilan proses belajar siswa. Yang ketiga adalah menentukan tindak lanjut hasil penilaian. Dan yang terakhir adalah memberikan pertanggungjawaban. Manfaat evaluasi. Manfaat evaluasi yang pertama adalah memberikan informasi seberapa jauh ia telah menguasai bahan pembelajaran yang telah disajikan yang guru. Yang kedua adalah petunjuk mengenai keadaan siswa, kondisi materi pembelajaran yang telah diberikan, dan kelemahan atau keunggulan metodologi pembelajaran yang ditetapkan. Yang ketiga adalah untuk mengintrospeksi diri seberapa jauh kondisi belajar yang difasilitasi sekolah membantu terselenggaranya pembelajaran yang baik. Yang keempat adalah untuk mengetahui tingkat kemajuan putri-putrinya di sekolah. Masuk kita ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu subjek, objek, dan teknik evaluasi pembelajaran serta rubrik penskoran. Yang pertama adalah subjek evaluasi. Subjek evaluasi adalah orang yang melakukan penilaian. Subjek atau pelaku evaluasi pendidikan ialah orang yang melakukan pengkajian evaluasi dalam bidang pendidikan. Siapa yang dapat disebut sebagai subjek evaluasi untuk setiap tes ditentukan oleh suatu aturan pembagian tugas atau ketentuan yang berlaku. Contohnya yaitu yang pertama, untuk melaksanakan evaluasi tentang prestasi belajar atau pencapaian, maka sebagai subjek evaluasi adalah guru. Yang kedua adalah untuk melakukan evaluasi sikap yang menggunakan sebuah skala, maka sebagai subjeknya dapat meminta petugas yang ditunjuk dengan didahului oleh suatu latihan melaksanakan evaluasi tersebut. Dan yang ketiga adalah untuk melaksanakan evaluasi terhadap kepribadian, di mana menggunakan sebuah alat ukur yang sudah distandarisasikan, maka subjeknya adalah ahli-ahli psikologi. Ada beberapa syarat untuk menjadi subjek evaluasi, diantaranya yang pertama mampu melaksanakan, yang kedua cermat, yang ketiga objektif, yang keempat sabar dan tekun, dan yang kelima adalah hati-hati dan bertanggung jawab. Masuk kita ke pembahasan yang kedua, yaitu objek evaluasi. Objek atau sasaran evaluasi pembelajaran adalah segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan, karena evaluator menginginkan informasi tentang sesuatu tersebut. Jika objek penilaian tersebut dibagi menjadi 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Ketiga sasaran tersebut harus dievaluasi secara menyeluruh, artinya jangan hanya menilai segi penguasaan materi semata, tetapi juga harus menilai segi perubahan tingkah laku dan proses mengajar dan belajar untuk diri sendiri secara adil. Baiklah, kita akan membahas 3 ranah tersebut, yaitu yang pertama adalah ranah kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Dalam ranah kognitif terdapat 6 jenjang proses berpikir. Di antaranya yang pertama adalah pengetahuan, hafalan, ingatan. Yang kedua adalah pemahaman. Yang ketiga adalah penerapan. Yang keempat adalah analisis. Yang kelima adalah sintesis. Dan yang terakhir adalah penilaian atau penghargaan. Masuk kita ke ranah yang kedua, yaitu ranah afektif. Ranah afektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Menurut Krathwohl dan kawan-kawan, ranah afektif dibagi menjadi 5 jenjang. Antara lain, yang pertama adalah penerimaan atau menaruh perhatian. Yang kedua menanggapi. Yang ketiga menilai. Yang keempat mengorganisasikan atau mengatur. Dan yang terakhir adalah karakterisasi. Masuk kita ke ranah yang ketiga, yaitu ranah psikomotor.
Ranah psikomotor adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Hasil belajar psikomotor tampak dalam bentuk keterampilan atau skill dan kemampuan bertindak individu. Ada 6 keterampilan diantaranya. Yang pertama adalah gerak refleks, yaitu keterampilan pada gerakan yang tidak sadar. Yang kedua adalah keterampilan pada gerakan-gerakan dasar. Yang ketiga adalah kemampuan perspektual, termasuk di dalamnya membedakan visual, auditif, motoris, dan lain-lain. Yang keempat adalah kemampuan di bidang fisik, misalnya kekuatan, keharmonisan, dan ketetapan. Yang kelima adalah gerakan-gerakan skill, mulai dari keterampilan sederhana sampai pada keterampilan yang kompleks. Dan yang terakhir adalah kemampuan yang berkenaan dengan komunikasi non-decorative seperti gerakan ekspresif dan interpretatif. Pembahasan yang ketiga adalah teknik evaluasi. Teknik evaluasi menurut Indra Kusuma adalah suatu alat untuk prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data-data atau keterangan-keterangan yang diinginkan seseorang dengan cara yang boleh dikatakan cepat dan tepat dalam kaitan dengan rumusan tersebut sebagai alat evaluasi hasil belajar. Tes minimal mempunyai 2 fungsi, yaitu yang pertama untuk mengukur tingkat penguasaan terhadap seperangkat materi atau tingkat pencapaian terhadap seperangkat tujuan tertentu. Dan yang kedua adalah untuk menentukan kedudukan atau perangkat siswa dalam kelompok tentang penguasaan materi atau pencapaian tujuan pembelajaran tertentu. Teknik yang digunakan dalam evaluasi pembelajaran ada 3, yaitu yang pertama aspek kognitif, yang kedua aspek afektif, dan yang ketiga adalah aspek psikomotor. Masuk kita ke pembahasan yang keempat, yaitu rubrik penskoran. Rubrik penskoran merupakan panduan penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan guru dalam menilai atau memberikan tingkatan dari hasil pekerjaan siswa. Rubrik perlu membuat daftar karakteristik yang diinginkan yang perlu ditunjuk dalam suatu pekerjaan siswa disertai dengan panduan untuk mengevaluasi masing-masing karakteristik tersebut. Tujuan penilaian rubrik yaitu diharapkan secara jelas memahami dasar penilaian yang akan digunakan untuk mengukur suatu kinerja siswa, kedua pihak, guru ataupun siswa, dan mempunyai pedoman bersama yang jelas tentang tuntutan kinerja yang diharapkan. Yang ketiga adalah isi rubrik. Setiap kategori mutu sebaiknya diberikan contoh-contoh kinerja agar mempermudah guru atau pemberi peringkat. Secara singkat, scoring rubrik terdiri dari beberapa elemen, yaitu yang pertama dimensi, yang kedua adalah definisi dan contoh, yang ketiga skala yang akan digunakan untuk menilai dimensi, dan yang keempat adalah standar untuk setiap kategori kinerja. Macam-macam rubrik penilaian ada 2. Yang pertama jangkar penampilan berkaitan dengan konsisten dan fokus, dan yang kedua adalah menyokong feedback yang detail dan formatif. Feedback yang fleksibel dan individual. Yang kedua menampilkan feedback sumatif atau menetapkan nilai. Yang ketiga adalah menilai metode pengajaran sendiri, dan yang keempat adalah langkah metode pengajaran. Masuk kita ke pembahasan yang ketiga, yaitu taksonomi Bloom, alat evaluasi dan skala pengukuran. Yang pertama adalah taksonomi Bloom. Pengertian taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom adalah sebuah kerangka untuk mengklasifikasikan pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk memprediksi kemampuan peserta didik dalam belajar sebagai hasil dari kegiatan pembelajaran. Taksonomi Bloom telah mempengaruhi pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan kurikulum, desain pembelajaran, dan pendidikan guru. Bagian yang kedua adalah jenis-jenis dari taksonomi Bloom. Yang pertama adalah ranah kognitif. Ranah kognitif mencakup ingatan atau pengenalan terhadap fakta-fakta tertentu, pola-pola prosedural, dan konsep-konsep yang memungkinkan berkembangnya kemampuan dan skill intelektual. Di antaranya yaitu yang pertama adalah mengingat, yang kedua adalah memahami,
menjadi, yang ketiga adalah menerapkan, yang keempat adalah menganalisis, yang kelima adalah menilai, dan yang terakhir adalah menciptakan. Contoh-contoh kata kerja operasional ranah kognitif dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Masuk kita ke pembahasan kedua, yaitu ranah afektif. Ranah afektif yaitu ranah yang berkaitan dengan perkembangan perasaan, sikap, nilai, dan emosi. Di antaranya yaitu yang pertama penerimaan responsif, nilai yang dianut, organisasi, dan karakteristik. Kata kerja operasional ranah afektif dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Masuk kita ke pembahasan yang ketiga adalah ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik yaitu ranah yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan manipulatif atau keterampilan motorik. Di antaranya yaitu peniruan, manipulasi, ketetapan, artikulasi, dan pengalamiahan. Kata kerja operasional ranah psikomotorik dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Masuk kita ke pembahasan yang kedua, yaitu alat evaluasi. Alat evaluasi yang pertama adalah alat evaluasi tes. Alat evaluasi tes diartikan sebagai alat yang memiliki prosedur sistematis yang dipergunakan untuk mengukur dan menilai suatu pengetahuan atau penguasaan objek diukur terhadap seperangkat konten atau materi tertentu. Penggolongan alat evaluasi tes yaitu yang pertama adalah tes. Penggolongan jenis-jenis alat evaluasi tes yaitu menurut sifatnya tes dibagi menjadi dua, yaitu tes verbal dan non-verbal. Penggolongan tes atas dasar atau pengaruh kegiatan pembelajaran yaitu tes awal dan tes akhir. Berdasarkan aspek psikis, penggolongan tes atas dasar jumlah peserta yang mengikuti tes yaitu tes individu atau tes kelompok. Menurut perbuatannya, dan yang terakhir adalah menurut bentuk soalnya. Yang kedua, jenis alat evaluasi tes yang kedua adalah tes objektif. Yang ketiga adalah tes berstruktur, dan yang keempat adalah tes uraian. Masuk kita ke pembahasan yang kedua, yaitu alat evaluasi non-tes. Non-tes adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi melakukan pengamatan secara sistematis. Ada 4 macam evaluasi non-tes, yaitu yang pertama angket, yang kedua adalah wawancara, yang ketiga adalah pengamatan atau observasi, dan yang keempat adalah portofolio. Masuk kita pembahasan yang ketiga adalah skala pengukuran. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam penelitian akan menghasilkan data kuantitatif. Sebagai contoh, misalnya timbangan emas sebagai instrumen untuk mengukur berat emas disebut dengan skala miligram, dan meteran dibuat untuk mengukur panjang dibuat dengan skala milimeter. Jenis-jenis skala pengukuran yaitu yang pertama skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Masuk kita ke pokok pembahasan yang keempat adalah tujuan instruksional. Yang A adalah tujuan instruksional. Tujuan instruksional merupakan penjabaran dari tujuan pendidikan dalam sistem pendidikan. Secara nasional, tujuan pendidikan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Gambaran tentang ciri-ciri kedewasaan yang perlu dikembangkan pada anak didik dapat ditemukan dalam penentuan perumusan mengenai tujuan pendidikan, baik pada taraf nasional maupun taraf pengelolaan institusi pendidikan. Perumusan suatu tujuan pendidikan yang menetapkan hasil yang harus diperoleh siswa selama belajar, dijabarkan atas pengetahuan dan pemahaman, keterampilan, sikap, dan nilai yang telah menjadi milik siswa. Masuk kita ke pembahasan kedua, yaitu tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Tujuan instruksional ini dapat dibedakan menjadi tujuan instruksional umum atau TIU dan tujuan instruksional khusus atau TIK. Menurut Gronlund dalam Harjonto,
Tujuan TIU adalah hasil belajar yang diharapkan yang dinyatakan secara umum dan berpedoman pada perubahan tingkah laku dalam kelas. Tujuan TIU merupakan serangkaian hasil belajar yang bersifat khusus, sedangkan tujuan TIK adalah hasil belajar yang dinyatakan dalam istilah perubahan tingkah laku khusus. Tingkah laku khusus adalah kata kajian yang dapat diamati dan diukur. Masuk kita ke pembahasan ketiga, yaitu contoh tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Adapun contoh tujuan instruksional umum menurut Hemawan, pada pokok bahasan bangun datar, mata pelajaran matematika adalah siswa memahami pengertian dan fungsi bangun datar serta mampu menerapkannya dalam pekerjaan sehari-hari. Contoh tujuan instruksional umum TIU pada pokok bahasan tentang logika, maka pelajaran matematika adalah siswa akan dapat berpikir logis, nalar dalam menyelesaikan masalah, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan instruksional yang kedua adalah tujuan instruksional khusus, merupakan penjabaran dari tujuan instruksional umum. Menurut Braille, Soemakar dalam Haijanto, tujuan instruksional khusus adalah pernyataan yang menjelaskan rencana perubahan dari seseorang yang belajar tentang apa yang diinginkan jika ia menyelesaikan suatu pengalaman belajar. Yang keempat adalah analisis belajar. Unsur pemahaman menunjukkan pada konsep atau dasar dan unsur pengetahuan menunjukkan pada informasi verbal. Kedua unsur kiranya mutlak diperlukan karena tanpa pemahaman dan pengetahuan yang memadai, sulit memperoleh sikap yang mantap. Hasil penyelidikan terhadap tujuan instruksional baik dalam aspek jenis perilaku maupun dalam aspek jenis isi yang menemukan komponen konsep. Informasi verbal dan subsikap nantinya akan sangat berguna dalam perencanaan dan pengelolaan proses belajar mengajar yang membawa siswa ke hasil yang dituju. Yang kelima adalah tes. Pengertian tes. Tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Persyaratan tes yaitu sumber persyaratannya didasarkan atas dua hal, yaitu yang pertama menyangkut tes, yang kedua adalah menyangkut pengadministrasian dalam pelaksanaan. Yang ketiga adalah fungsi tes. Secara umum, menurut Sudijono, ada dua macam fungsi yang dimiliki oleh tes, yaitu sebagai alat pengukur terhadap peserta didik dan sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran. Yang keempat adalah ciri-ciri tes yang baik. Yang pertama adalah validitas, yang kedua adalah reliabilitas, yang ketiga adalah objektivitas, dan yang terakhir adalah praktikabilitas. 자기야, 사랑해. Baiklah, masuk kita kepada pokok pembahasan yang kelima, yaitu validitas dan reliabilitas. Yang A adalah validitas. Validitas merupakan derajat kemampuan suatu tes yang mengukur apa yang hendak diukur. Secara tidak langsung, itu meliputi tes dan skala yang terdiri atas sejumlah tugas yang dipilih untuk berfungsi sebagai indikator hasil belajar. Validitas dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, validitas logik, yaitu merupakan alat evaluasi yang dinyatakan berdasarkan pertimbangan teoretik atau logika, yang dilakukan oleh para ahli atau orang yang dianggap ahli. Ada tiga macam validitas teoretik, yaitu validitas isi, validitas konstruk atau susunan, dan validitas muka. Pembagian validitas yang kedua adalah validitas empiris, yaitu validitas yang ditentukan berdasarkan kriteria, baik kriteria internal maupun eksternal. Validitas ini dibagi menjadi dua, yaitu validitas produktif dan validitas kongruen. Yang kedua adalah reliabilitas. Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dipercaya atau dapat diandalkan. Reliabilitas mengacu pada
hasil evaluasi, yakni konsistensi skor tes dari masa ke masa. Jika seorang guru memperoleh skor yang sama pada tes yang sama pada kelompok siswa yang sama pada waktu yang berbeda, maka dia dapat menyimpulkan bahwa hasil tes itu memiliki derajat reliabilitas tes yang tinggi dari suatu masa ke masa. Alat evaluasi adalah ada dua, yaitu tes dan non-tes. Untuk reliabilitas yaitu yang pertama tes tunggal, yang kedua tes ulang, yang ketiga tes ekuivalen. Untuk menentukan koefisien reliabilitas suatu alat evaluasi dengan teknik belah dua ada 3 cara teknik perhitungan, yaitu yang pertama menurut formula Sperman-Bourne, yang kedua menurut Flanagan, dan yang ketiga adalah menurut Rulon. Masuk kita ke pembahasan yang keenam, yaitu kemampuan matematis. Bagian pertama adalah pemahaman konsep. A. Pengertian kemampuan matematis. Kemampuan matematis adalah kemampuan untuk menghadapi permasalahan baik dalam matematika maupun kehidupan nyata. Kemampuan matematis terdiri dari penalaran matematis, komunikasi matematis, pemecahan masalah matematis, pemahaman konsep, pemahaman matematis, serta berpikir kreatif dan berpikir kritis. Yang B adalah pengertian pemahaman konsep. Pemahaman konsep adalah kemampuan dasar memahami pengertian pokok untuk pengertian yang selanjutnya. Pemahaman konsep merupakan salah satu kemampuan yang diharapkan dimiliki peserta didik dalam mempelajari matematika. Yang ketiga adalah jenis-jenis pemahaman konsep. Menurut Polya, membedakan 4 jenis pemahaman konsep, yaitu yang pertama adalah pemahaman mekanikal, yang kedua pemahaman induktif, yang ketiga adalah pemahaman rasional, dan yang keempat adalah pemahaman intuitif. Yang keempat adalah indikator pemahaman konsep. Menurut Debdiknas, indikator kemampuan pemahaman konsep sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan ulang sebuah konsep. Yang kedua, mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya. Yang ketiga adalah memberikan contoh dan non-contoh dari konsep. Yang keempat, menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis. Yang kelima adalah mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari konsep. Yang keenam adalah menggunakan prosedur atau operasi tertentu. Dan yang terakhir adalah mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam masalah. Masuk kita ke pembahasan yang kedua, yaitu kemampuan komunikasi matematis. A. Pengertian. Kemampuan komunikasi matematis dapat diartikan sebagai suatu kemampuan siswa dalam menyampaikan sesuatu yang diketahuinya melalui peristiwa dialog atau saling hubungan yang terjadi di lingkungan kelas, di mana terjadi pengalihan pesan. Yang kedua adalah B. Kemampuan komunikasi matematis siswa dapat dilihat dari kemampuan berikut. Yang pertama, kemampuan menghubungkan. Yang kedua, menjelaskan idea. Yang ketiga adalah menyatakan peristiwa. Yang keempat, mendengarkan. Yang kelima, membaca. Yang keenam, membuat konjektur. Dan yang terakhir adalah menjelaskan. Yang ketiga adalah indikator kemampuan komunikasi matematis. Sullivan dan Moseley mengemukakan bahwa kemampuan komunikasi matematik tidak hanya menyatakan ide tertulis, tetapi lebih luas. Tertulis tetapi lebih luas, yaitu bagian kemampuan siswa dalam menyatakan, menjelaskan, menggambarkan, mendengar, menanyakan, dan bekerja sama. Masuk kita ke pembahasan yang ketiga, yaitu kemampuan penalaran matematis. Pengertiannya yaitu kemampuan penalaran matematis merupakan penalaran yang diperlukan untuk menentukan apakah sebuah argumen matematika benar atau salah, dan juga dipakai untuk membangun suatu argumen matematika. Ciri-cirinya menurut Adi Surya
Ciri-ciri penalaran kemampuan matematis ada dua, yaitu proses berpikir logis dan bersifat analitik. Sifat analitik ini merupakan konsekuensi dari adanya suatu pola berpikir tertentu. Analisis pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu. C. Jenis-jenis. Jenis-jenis kemampuan penalaran matematis ada dua, yaitu penalaran deduktif dan penalaran induktif. Yang D adalah indikator kemampuan penalaran matematis. Yang pertama adalah mengajukan dugaan, yang kedua melakukan manipulasi matematik, yang ketiga menarik kesimpulan, menyusun bukti, dan memberikan alasan. Yang keempat adalah bukti terhadap kebenaran solusi. Yang kelima adalah menarik kesimpulan dari pernyataan. Yang keenam adalah memberikan kesahihan atau argumen, dan yang terakhir adalah menentukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat generalisasi. Masuk kita ke pembahasan keempat adalah pemecahan masalah. Pengertian pemecahan masalah menurut Robert L. Solso, pemecahan masalah adalah suatu pemikiran yang terarah secara langsung untuk menentukan solusi atau jalan keluar untuk suatu masalah yang spesifik. Langkah-langkahnya yaitu memahami masalah, membuat rencana pemecahan masalah, melaksanakan rencana pemecahan masalah, dan melihat atau mengecek kembali rencana pemecahan masalah yang telah dilakukan. Indikator pemecahan masalah menurut NCTM adalah menyelidiki dan mengerti isi matematik. Yang kedua, menerapkan penggabungan strategi pemecahan masalah matematika. Yang ketiga, mengenal dan merumuskan permasalahan dari suatu situasi yang diberikan. Dan yang terakhir adalah menerapkan proses dari model matematika untuk situasi dunia nyata. Selanjutnya kita akan masuk ke pokok pembahasan yang ketujuh, yaitu kemampuan matematis antara koneksi, berpikir kritis, kreatif, literasi, dan high order thinking. A. Kemampuan koneksi matematis. Definisi kemampuan berpikir koneksi berasal dari kata connection dalam bahasa Inggris yang artinya hubungan. Koneksi secara umum adalah suatu hubungan atau keterkaitan. Koneksi dalam kaitannya dengan matematika yang disebut dengan koneksi matematika dapat diartikan sebagai keterkaitan secara internal dan eksternal. Rubik penilaian merupakan menilai proses penyelesaian masalah merupakan suatu yang rumit karena merupakan kegagalan siswa berkoneksi dengan jelas mengenai apa yang mereka lihat. Di samping itu, siswa sering membuat penyelesaian tanpa penjelasan. Berikut tabel Rubik penskoran. Masuk kita yang ke bagian kedua adalah kemampuan berpikir kritis. Definisi kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan kemampuan untuk menginterpretasikan, menganalisis, dan mengevaluasi ide dan argumen. Adapun kemampuan berpikir kritis meliputi beberapa kemampuan menurut Sumarno. Di antaranya yang pertama, kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi argumen dan bukti. Yang kedua, kemampuan untuk menyusun klarifikasi. Yang ketiga, kemampuan untuk membuat pertimbangan yang bernilai. Yang keempat, kemampuan untuk menyusun, menjelaskan berdasarkan data yang relevan dan tidak relevan. Dan yang terakhir adalah kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi asumsi. 2. Indikator kemampuan berpikir kritis. Ennis menyimpulkan bahwa ada 5 indikator kemampuan berpikir kritis. Yang pertama, menganalisis dan mengklarifikasi pernyataan. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengevaluasi asumsi yang ada. Yang ketiga, menyusun klarifikasi dengan pertimbangan yang bernilai. Yang keempat, menyusun penjelasan. Dan yang terakhir adalah membuat simpulan dan argumen. Berikut merupakan tabel Rubik penskoran dalam berpikir kritis.
pembahasan yang ketiga adalah C. Kemampuan berpikir kreatif. Definisi kemampuan berpikir kreatif menurut Johnson mengatakan bahwa berpikir kreatif adalah sebuah kebiasaan dari pikiran yang dilatih dengan memerhatikan intuisi, menghidupkan imajinasi, mengungkapkan kemungkinan-kemungkinan baru, membuka sudut pandang yang menakjubkan, dan membangkitkan ide-ide yang tak terduga. Yang kedua adalah indikator kemampuan berpikir kreatif. Menurut Johnson, berpikir kreatif yang membutuhkan ketekunan, disiplin diri, dan perhatian penuh, mempunyai aktivitas mental seperti mengajukan pertanyaan, mempertimbangkan informasi baru, dan ide yang tidak lazim, dengan pikiran terbuka, membangun keterkaitan khususnya di antara hal-hal yang berbeda. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, indikator berpikir kreatif yang sering dipergunakan sebagai berikut. Yang pertama adalah kelancaran, yang kedua orisinalitas, yang ketiga fleksibilitas, dan yang terakhir adalah elaborasi. Berikut adalah bentuk rubik penskoran kemampuan berpikir kreatif. Masuk kita ke pembahasan yang keempat adalah kemampuan literasi. Definisi kemampuan literasi menurut Maulidi menjelaskan pengertian literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengelola dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Literasi memerlukan serangkaian kemampuan kognitif, pengetahuan bahasa, tubuh, dan lisan, pengetahuan tentang genre dan kultural. Yang kedua adalah indikator kemampuan literasi menurut Nurjannah, yaitu yang pertama adalah merumuskan masalah atau memahami konsep. Yang kedua adalah menggunakan penalaran dalam memecahkan masalah. Yang ketiga adalah menghubungkan kemampuan matematis dengan berbagai konteks. Yang keempat adalah memecahkan masalah. Yang kelima, mengomunikasikannya ke dalam bahasa matematis. Dan yang terakhir, menginterpretasikan kemampuan matematis dalam kehidupan sehari-hari dan berbagai konteks. Berikut bentuk rubik penskoran dalam kemampuan literasi. Baiklah, pembahasan terakhir kita adalah kemampuan berpikir high order thinking. Definisi kemampuan berpikir high order thinking yaitu kemampuan merumuskan, menggunakan, dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks yang di dalamnya berupa bernalar secara matematis, berpikir tingkat tinggi, dan menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika dalam menjelaskan fenomena. Yang kedua, indikator kemampuan berpikir high order thinking yaitu sebagai berikut. Indikator yang pertama adalah menganalisis, yaitu subindikatornya membedakan, mengorganisasikan, mengatribusikan. Objek pengetahuannya adalah konseptual. Yang kedua adalah mengevaluasi, subindikatornya memeriksa dan mengkritik. Objek pengetahuannya adalah prosedural. Indikator yang ketiga adalah menciptakan, subindikatornya merumuskan, membuat hipotesis, merencanakan, memproduksi, dan objek pengetahuannya adalah metakognitif. Masuk kita ke pembahasan yang ketiga yaitu prinsip umum dalam mengukur HOTS menurut Brockhart. Yang pertama adalah tujuan dari penilaian harus ditentukan dengan jelas dan tepat. Yang kedua, tugas atau item tes yang didesain harus menuntut siswa menggunakan pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga adalah menentukan apa yang akan diambil sebagai bukti sejauh mana siswa telah menunjukkan pengetahuan dan keterampilannya. Yang keempat adalah memfasilitasi siswa untuk berpikir, biasanya menggunakan teks pengantar, visual,
skenario, atau beberapa macam masalah. Yang kelima adalah menggunakan bahan-bahan baru bagi siswa. Dan yang terakhir adalah membedakan tingkat kesulitan, mudah atau susah, dan tingkat berpikir, lots atau hots, dan kontrol untuk masing-masing secara terpisah. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.